Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera, dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Citra Fani Febriana Situmeang dengan NIM 2511011134. Saya dari kelas C semester 1, Prodi Bimbingan dan Konseling. Di video kali ini kita akan membahas tentang hubungan antara filsafat dan pendidikan, serta bagaimana penerapannya bisa membantu guru dan siswa menghadapi tantangan pendidikan masa kini, terutama dalam pembelajaran yang berpusat pada siswa atau student-centered learning. Dengan dosen pengampu Bapak Wayan Eka Paramarta, SPD MPD, dan Prof. Yoman Dantes. Pertama-tama penting kita pahami bahwa filsafat dan pendidikan punya hubungan yang sangat erat. Filsafat adalah dasar berpikir dan penentu arah pendidikan, sedangkan pendidikan adalah penerapan nyata dari nilai-nilai filsafat dalam kehidupan. Tanpa dasar filsafat, pendidikan bisa kehilangan makna dan hanya jadi kegiatan rutin tanpa arah yang jelas. Nah, sekarang banyak sekolah mulai menerapkan sistem student-centered learning, yaitu pembelajaran yang menempatkan siswa sebagai pusat. Masalahnya masih banyak guru yang kesulitan beradaptasi karena belum memahami dalam filosofinya. Sebagai guru masih berpikir dengan pola lama yang berlandaskan idealisme dan realisme, di mana guru menjadi sumber utama pengetahuan. Padahal kurikulum modern justru berakar pada filsafat, progresisme, dan konstruktivisme yang menekankan kebebasan berpikir, pengalaman, serta peran aktif siswa. Kalau guru tidak memahami dasar filsafat ini, akhirnya mereka mencampur aduk metode lama dan baru, dan hasilnya pembelajaran jadi tidak maksimal. Selanjutnya, perubahan kurikulum bukan cuma soal metode, tapi juga soal pandangan filosofis tentang manusia dan proses belajar. Tanpa pemahaman filsafat, perubahan kurikulum hanya jadi formalitas administratif. Padahal, filsafat menjawab pertanyaan mendasar seperti apa tujuan pendidikan, siapa manusia itu, dan bagaimana cara terbaik mendidiknya. Filsafat pendidikan modern memandang manusia sebagai makhluk yang aktif, berpikir, dan punya potensi besar untuk berkembang. Secara ontologis, manusia punya kemampuan berpikir dan bertumbuh. Secara epistemologis, pengetahuan lahir dari pengalaman dan refleksi. Dan secara aksiologis, pendidikan bertujuan membentuk manusia yang bermoral, berkarakter, dan bermanfaat bagi sesama. Dengan memahami tiga dasar itu, guru bisa menjadi fasilitator pembelajaran, bukan lagi sebagai pusat informasi. Misalnya lewat metode project basic learning, di mana siswa belajar lewat proyek nyata yang menumbuhkan kreativitas, kerjasama, dan kemampuan memecahkan masalah. Selain itu, filsafat juga membantu sekolah menyesuaikan kurikulum dengan nilai-nilai lokal seperti gotong royong dan bertanggung jawab, supaya kebebasan belajar tetap sejalan dengan moral dan kedisiplinan. Lalu, kalau kita bicara soal ilmu pengetahuan, ini juga bagian penting dari filsafat. Pengetahuan bukan sekedar kumpulan informasi, tapi hasil dari proses berpikir kritis dan reflektif. Guru yang berlandaskan ilmu pengetahuan akan lebih memahami cara siswa belajar, bagaimana lingkungan memengaruhi proses belajar, dan metode apa yang paling efektif dilakukan. Dengan pendekatan ilmiah, guru bisa menciptakan pembelajaran berbasis teknologi dan kolaborasi yang mendorong kreativitas serta kemampuan berpikir logis. Tujuannya bukan hanya supaya siswa pintar secara akademik, tapi juga supaya mereka menjadi individu yang ilmiah, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan zaman.
Nah, disinilah tiga dasar filsafat ilmu yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi berperan besar dalam menyeimbangkan pendekatan tradisional dan modern. Dari sisi ontologi, pendidikan dipandang sebagai proses pengembangan potensi manusia, baik intelektual, moral, maupun sosial. Dari sisi epistemologis, pengetahuan diperoleh lewat berpikir, refleksi, dan pengalaman langsung. Sementara dari sisi aksiologi, pendidikan harus berorientasi pada nilai moral dan manfaat bagi kehidupan. Ketiganya membantu guru menemukan keseimbangan antara tradisi dan inovasi supaya pembelajaran tidak hanya fokus pada hasil akademik, tapi juga pada pembentukan karakter dan nilai kemanusiaan. Kalau kita bandingkan teori pendidikan klasik dan modern, memang ada perbedaan besar. Teori klasik yang berakar pada idealisme dan realisme menekankan kedisiplinan dan keteraturan dan peran guru sebagai sumber utama pengetahuan. Kelebihannya, teori klasik membentuk karakter dan etika, tapi kekurangannya siswa jadi kurang diberi ruang untuk berpikir kritis dan bereaksi. Sementara teori modern yang berlandaskan progresivisme dan konstruktivisme menempatkan siswa sebagai pusat pembelajaran. Di sini guru berperan sebagai pemandu yang membantu siswa menemukan pengetahuannya sendiri lewat pengalaman dan kolaborasi. Namun bukan berarti kita harus meninggalkan nilai-nilai klasik sepenuhnya. Pendidikan yang baik justru perlu menggabungkan kedisiplinan dan bertanggung jawab dari pendekatan klasik dengan kebebasan dan kreativitas dari pendekatan modern. Dengan keseimbangan ini, pendidikan bisa menjadi sarana membentuk manusia yang tidak hanya cerdas tapi juga bermoral. Jadi, dari pembahasan tadi kita bisa simpulkan bahwa filsafat bukan sekedar teori yang abstrak, tapi fondasi penting dalam dunia pendidikan. Filsafat membantu guru, siswa, dan sekolah memahami arah dan makna dari proses belajar itu sendiri.